Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah yang saya ampu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Pebi Purnamasari dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Lewangan Maros. Saya sendiri, Pebi Purnamasari, mengampu mata kuliah. Yang pertama ada asuhan kehamilan. Jadi asuhan kehamilan, terus ada juga asuhan neonatus, bayi balita, anak prasekolah. Setelah itu ada juga desa siaga, dan yang terakhir ada kegawat daruratan maternal neonatal. Jadi itu 4 mata kuliah yang saya ampu. Setelah itu untuk proses pembuatan video sendiri saya mengambil satu mata kuliah, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita anak prasekolah. Nah, untuk mata kuliah ini diampu pada semester 4 dan juga bobotnya sebanyak 4 SKS. Ada 2 untuk teori dan 2 untuk praktek. Jadi untuk teorinya sendiri dilakukan di ruang kelas. Alokasi waktunya sebanyak 2 kali 50 menit. Dan untuk prakteknya sendiri yang 2 SKS tadi itu dilakukan di ruang praktek kebidanan atau lab laboratorium kebidanan. Di laboratorium kebidanan ini ada ruangan sendiri untuk keterampilan asuhan neonatus maupun untuk pemantauan tumbuh kembang DDST. Ini alokasi waktunya itu sebanyak 2 kali 170 menit, agak lama ya, seperti itu. Terus capaian pembelajaran saya, jadi sebelum perkuliahan, pertemuan pertama itu saya menjelaskan kontrak kuliah terhadap mahasiswa. Jadi apa saja yang menjadi pokok bahasan pada mata kuliah tersebut, sub pokok bahasannya. Jadi ada gambaran kepada mahasiswa bahwa mata kuliahnya ini pertemuan pertamanya akan materi seperti ini, pertemuan keduanya sampai ke pertemuan ke-16. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 itu adalah proses belajar. Pertemuan 8 itu ada UTS. Pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 itu masih proses pengajaran, dan yang terakhir pertemuan 16 itu ada UAS, seperti itu. Nah, deskripsi mata kuliah saya itu saya menjelaskan asuhan pada bayi baru lahir, anak, balita dan prasekolah yang berfokus pada upaya preventif dan upaya promotif sesuai dengan kewenangan bidan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk evaluasi hasil belajar mahasiswa ada 4 penilaian yang saya ambil. Nah, 4 penilaian ini juga saya jelaskan pada saat kontrak kuliah pertemuan pertama. Jadi mahasiswa sudah tahu bahwa nilai mereka saya ambil dari mana saja. Jadi yang pertama itu saya ambil dari kehadiran mahasiswa sebanyak 10%. 10% ini kehadirannya selama pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Nah, untuk 10% ini ada lagi penilaiannya. Jadi maksimal itu 3 kali tidak hadir, seperti itu, mau itu izin, sakit ataupun tanpa keterangan, itu maksimal 3 kehadiran. Jadi ketika sudah 3 kehadiran, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti UTS, seperti itu. Nah, untuk yang kedua penilaian saya ada pada tugas. Tugas itu sebanyak 20%. Jadi ada peningkatan bobotnya, ada 20%. Nah, 20% ini tugasnya itu saya memberikan tugas bisa berupa tugas mandiri kepada mahasiswa, bisa juga tugas kelompok, dan juga yang terakhir ada kuis. Kuis ini saya berikan kepada mahasiswa biasanya sebelum pengajaran di kelas maupun setelah pengajaran di kelas. Jadi sebelum pengajaran itu bisa saja materi-materi yang telah berlalu atau yang telah dilalui, seperti materi pertemuan kemarin. Untuk materi setelah proses belajar itu bisa materi yang hari ini diampukan. Nah, saya memberikan
kuis ini guna untuk mengevaluasi mahasiswa apakah mahasiswa mengerti, memahami tentang materi yang telah saya jelaskan pada mereka. Nah, selanjutnya ada ketiga itu keaktifan. Jadi sebanyak 20% juga keaktifan ini bagaimana mahasiswa dapat aktif dalam ruangan kelas dalam proses pembelajaran. Jadi bisa berupa tanya jawab, ada mahasiswa yang bertanya atau mungkin menjawab, dan juga misalkan ingin memberikan argumen terkait materi yang saya sampaikan, seperti itu. Terus selanjutnya ada yang keempat, ada UTS, ujian tengah semester, itu sebanyak 25%, jadi agak tinggi. 25% ini saya memberikan ujian final di pertengahan semester. Soalnya itu pastinya soal berupa ujian berupa soal kasus ya, sesuai dengan mata kuliahnya, tapi dia berbentuk kasus untuk pembelajaran kepada mahasiswa bagaimana cara mengerjakan soal kasus, karena mereka juga akan melaksanakan ujian kompetensi nanti di akhir tingkat 3 ya, insyaallah. Terus setelah itu ada namanya UAS. Yang terakhir UAS, ujian akhir semester, itu sebanyak 25%. 25% ini sama, soal kasus juga, tentang materi-materi pertemuan terakhir, seperti itu. Oke, semuanya itu ada 100% dari bobotnya, dari dibagi-bagi menjadi 5 penilaian tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yang pertama ada ceramah. Ceramah ini metode yang bertujuan untuk memberikan konsep dasar tentang materi yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Jadi asuhan neonatus. Nah, apa saja materi pokok bahasa maupun pokok bahasa itu saya akan jelaskan melalui buku, karena saya sendiri memiliki buku pengajaran atau buku ajar yang telah diterbitkan ISBN-nya. Setelah itu dengan PowerPoint juga, dan juga belajar di laboratorium, seperti itu. Nah, yang pertama tadi ceramah ya, ceramah. Selanjutnya kita menggunakan metode belajar mandiri. Jadi belajar mandiri ini mahasiswa berinisiatif secara individu untuk mempelajari materi-materi yang akan dia dapatkan. Jadi sebelumnya itu mungkin di pertemuan pertama itu kan di kontrak kuliah. Setelah itu saya menjelaskan lagi, setelah kontrak kuliah saya menjelaskan juga pokok bahasan apa saja yang akan diberikan selama 16 kali pertemuan. Jadi di pertemuan pertama sudah jelas bahwa apa saja yang akan mereka pelajari, sehingga mereka lebih mudah untuk mencari materinya sebelum mereka masuk di kelas. Jadi sudah ada gambaran kepada mereka, dan mereka akan mencari sendiri materi-materinya. Setelah itu kita akan belajar di kelas. Jadi itu belajar mandiri. Selanjutnya ada yang namanya metode mini lecture. Mini lecture ini metode memberikan konsep dasar dalam materi-materi yang akan saya berikan terkait bidang keilmuannya. Jadi misalkan kebidanan ya, jadi saya akan jelaskan tentang asuhan kebidanan neonatus. Jadi semua berkaitan dengan neonatus, bayi balita, bayi baru lahir, dan juga anak prasekolah itu akan dibahas oleh saya, dan memberikan mahasiswa kesempatan juga untuk mencari referensi selain dari buku saya, seperti itu. Selanjutnya ada small group discussion atau SGD. Nah, SGD ini adalah metode diskusi per kelompok. Jadi ini sangat baik saya gunakan untuk proses praktikum di laboratorium kebidanan. Jadi di laboratorium kebidanan semua yang berkaitan dengan praktek saya menggunakan small group discussion. Jadi saya sebagai narasumber
mensimulasikan atau mendemonstrasikan tentang keterampilan yang akan diberikan di lab kepada mahasiswa sebanyak 1-7 mahasiswa. Jadi satu tim itu ada 1-7 mahasiswa yang saya berikan simulasi atau demonstrasi. Setelah itu ada jadwalnya. Jadi jadwalnya saya berikan karena mahasiswa ada 23 mahasiswa, ada juga yang 21 mahasiswa. Jadi mereka dibagi-bagi 3 kali atau 4 kali pertemuan dengan keterampilan yang sama namun berbeda orang. Jadi untuk mungkin hari Senin itu ada 1-7 orang, hari Selasa mungkin ada lagi 8 sampai sekian sesuai nomor urutan. Jadi saya buatkan jadwal untuk labnya sesuai dengan mata kuliah dan juga keterampilan yang akan dipelajari, seperti itu. Setelah itu ada kuis. Kuis ini merupakan metode terakhir yang saya berikan, itu berupa memberikan mahasiswa pertanyaan, baik itu pertanyaan sebelum perkuliahan maupun setelah perkuliahan. Jadi dia itu bentuk metode kuis ini adalah bagaimana cara kita dosen mengevaluasi mahasiswa, apakah mahasiswa ini paham tidak tentang materi yang diberikan, baik itu materi kemarin yang pertemuan lalu ataupun materi pertemuan hari ini, seperti itu. Itulah tadi hasil dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di ruangan ini untuk memulai pelajaran dengan mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita beserta anak prasekolah. Jadi usia anak itu dari 0 sampai 5 tahun. Nah, kita harus melakukan pemantauan baik itu pada pertumbuhan maupun pada perkembangan, ya. Karena wajib perlu adanya pemantauan supaya kita bisa tahu apakah anak ini tumbuhnya sesuai, berkembangnya sesuai tidak dengan usianya. Kalau tidak, harus dilakukan penanganan secepatnya supaya anak ini bisa sesuai dengan usianya, ya, dengan anak lainnya, seperti itu. Nah, pemantauan perkembangan anak ini pada pertemuan ke-7. Jadi banyak, ya, yang berkaitan dengan satuan atau angka. Yang pertama ada berat badan. Jadi berat badan anak. Nah, berat badan anak itu beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi tinggi badan ini sama, tinggi badan anak laki-laki dan anak perempuan pasti beda, ya, sesuai usianya pasti beda. Terus ada juga yang namanya lingkar kepala anak. Jadi lingkar kepala anak itu juga diukur. Biasa bayi baru lahir kan diukur, ya. Diukur itu lingkar kepalanya, diukur lagi lingkar dadanya, ya. Ada juga diukur lingkar bagian atas atau ilah, ya. Itu semua diukur karena anak terus bertumbuh. Jadi dari dia baru lahir pasti beda ukuran lingkar kepala sama anak yang usia 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun sampai umur 5 tahun dari dewasa. Nah, beda, ya. Oke. Berat badan, tinggi badan, lingkar badan atas itu dapat kalau kita melakukan pemeriksaan kita dapat mengetahui status gizi pada anak. Jadi melalui pemeriksaan pertumbuhan itu kita bisa tahu bahwa anak ini terkategori gizinya baik, kurang atau lebih, ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari berat badan dan tinggi badan. Nanti ada kita belajar juga yang namanya KMS, ya. Pada anak-anak kartu menuju sehat. Kita lihat grafiknya untuk status gizi anak tersebut. Bisa dipantau setiap bulannya, ya. Jadi biasa anak baru lahir biasa ditimbang, ya, berat badannya untuk diketahui berapa
sampai dia usianya 5 tahun ya. Seperti itu. Terus pengembangan berat badan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Mulai dari 0 sampai 24 bulan, 24 bulan sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun itu berbeda. Nah, ada aturannya dalam Permenkes RI nomor 2 tahun 2020. Jadi situ kita bisa lihat bagaimana berat anak laki-laki perempuan maupun anak laki-laki berat anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada bedanya ya. Sesuai umurnya. Oke, terus pertumbuhan fisik itu kita bisa lihat apakah ini anak kategori tingginya sesuai usianya, apakah dia pendek atau disebut dengan stunting ya, stunting, ataukah tingginya lebih. Nah, kalau lebih yang salah itu kalau ketika dia kurang ya, stunting itu makanya selalu ada pemantauan tinggi badan dan juga berat badan. Nah, pemantauan tinggi badan anak laki-laki maupun anak perempuan usia 0 sampai 5 tahun itu ada Permenkesnya sama dengan tadi Permenkes RI nomor 2 tahun 2020. Jadi, oke, ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan. Siapa ya? Ini masih kita ya? Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ismail. Tadi Bu ingin bertanya, apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ya, perkembangan belum kita bahas ya, baru pertumbuhan. Jadi siapa kira-kira bisa membantu menjawab pertanyaan dari Kak Senita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skawati. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hasmita Ismail, yaitu bagaimana sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, setahu saya pertumbuhan dinilai dari satuan angka, yaitu contohnya seperti pengukuran tinggi badan, lingkar lengan atas, berat badan. Sedangkan perkembangan dinilai dari tingkah laku seseorang atau tingkah laku anak, yaitu nilai personal sosial, pertumbuhan personal sosialnya, motorik kasar, motorik halus, dan bahasanya. Baiklah, hanya itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada jawaban dari temannya ya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Saya rasa ini sangat cukup bagus ya. Pasti semua sudah belajar dulu ya. Iya, Jadi tahu bagaimana kronologi masuk perkembangannya. Iya, Bu. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan sudah benar sekali bahwa pertumbuhan itu ya dikaitkan dengan angka. Jadi sudah jelaskan tadi apa itu tinggi badan, berat badan. Oke, terus perkembangan. Nah, perkembangan kita kan belum sampai situ ya. Tapi sudah dijelaskan tadi bahwa perkembangan itu berkaitan dengan tingkah laku emosional. Nah, itu bisa dilihat dari keseharian anak-anak ya. Keseharian anak mulai dari bagaimana dia bisa berkembang dalam artian bagaimana dia bisa berjalan, usianya, kapan dia bisa makan sendiri, ya. Nah, seperti itu. Kapan dia bisa berbicara, usia berapa, itu semua adalah perkembangan, ya. Seperti itu. Jadi bagaimana sih, kita sudah mengerti? Ya, Bu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Bu. Nah, selanjutnya adalah pemantauan berat badan dan tinggi badan anak. Jadi berat badan dan tinggi badan anak itu ini kita bisa nilai dan bisa lakukan penilaian pada KMS. Apa itu KMS? Nah, sebelumnya itu KMS ada pada kuping, atau buku kehamilan. Nah, siklusnya yang benar adalah ketika ibu hamil berkunjung pertama kali baru diberikan yang namanya buku KMS. Buku KIA ya.
berbadan sama tinggi badannya itu baru diisi. Lalu kita bisa lihat grafiknya, apakah grafiknya itu dia masuk dalam status gizi normal atau kurang. Jadi kita bisa lihat dari itu kurvanya ya, kurva yang warna hijau terus ada warna biru juga ya. Oke, nah ini kita bisa lakukan pada fasilitas kesehatan mana saja ya. Oke, lanjut ya. Nah ini pertama ada personal sosial yang jelas teman-teman tadi ya. Personal sosial adalah perilaku sosial. Jadi perkembangan anak itu bisa dinilai dari perilaku sosialnya. Perilaku sosialnya itu bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya, mau itu di dalam keluarga, ya, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan kakaknya, adiknya, orang tuanya, ya. Terus dia juga bisa berinteraksi di luar rumah, bagaimana dia bisa berteman ya, berteman apakah dia tipikal yang aktif, bisa langsung dekat sama temannya, apakah dia tipikal tidak mau, ya, malu seperti itu. Nah, ada juga fine motorik adaptif itu gerak motorik halus. Jadi gerak motorik halus itu kemampuan tangannya, kemampuan gerakan-gerakan halus. Seperti contohnya itu dalam gambar itu dia menyusun kubus, ya, itu ada usianya, kapan dia bisa menyusun kubus, tidak baru lahir langsung bisa. Benar kan? Ajaib itu kalau misalkan baru lahir baru dia sudah bisa menyusun kubus ya. Jadi ada usianya, ada tahapannya. Terus setelah itu ada yang namanya language atau bahasa. Bahasa itu bagaimana dia mulai bisa kosakata. Pertama seperti mengoceh, baru lahir belum bisa ya. Nanti usia 2 bulan, 1 bulan bahkan sudah bisa, ya, mengoceh-ngoceh. Terus setelah itu nanti dia bisa 1-2 kata. Yang paling pertama biasa diucap adalah mama atau ibu. Oke, mama sama ya, sama mama itu bapak ya, yaitu ya mama atau bapak. Itu yang biasa paling pertama kosakata yang dia ketahui. Setelah itu barulah di sekitarnya lampu, bicara atau seperti itu. Nah, selanjutnya gross motorik atau gerakan motorik kasar. Yang kasar itu kayak gimana? Seperti lompat, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada kembali lagi bahwa sesuai usianya, kapan dia bisa lari, ya, lari, lompat, bertahap ya. Pertama dulu dia merasa, terus setelah itu apa lagi? Berjalan. Nah, berjalan, berdiri dulu ya. Harus bisa berdiri, harus bisa duduk, merangkak, berdiri, terus jalan, baru lompat-lompat, ya, lari. Nah, itu semua adalah gross motorik atau gerakan motorik kasar. Jadi sudah tahu ya perkembangan anak itu bagaimana. Oke, pemantauan perkembangan anak. Kita ada mata kuliah di DST ya. Yaitu di DST yang dibawakan oleh Ibu Pita dan kembali lagi saya ya. Jadi dua dosen pengampunya. Jadi nanti kita mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya sedikit tentang DST. Jadi ini DST itu merupakan alat atau media untuk memantau perkembangan anak. Jadi tadi ada 4 item ya. Apa itu? Motorik halus, motorik kasar, bahasa sosial. Pintar semua bahasa Inggris di sini ternyata. Jadi itu ya 4 hal. Nah, dalam BDST ini 4 itu yang dinilai ya. Anak usia dari 0 bulan sampai usia 5 tahun. Nah, penting tidak pemantauan perkembangan anak? Penting. Ya, apa kira-kira penting? Untuk mencegah stunting. Ya, mencegah stunting. Apalagi? Untuk mengatakan berat badan dan tinggi badan anak. Berat tinggi badan anak itu masuk di tumbuhan juga ya. Apalagi kira-kira?
adanya penyimpangan atau hambatan perkembangan anak sejak dini. Jadi sejak dini itu dia dipantau, ada tidak penyimpangannya, ada tidak hambatannya perkembangannya. Nah, sehingga upaya pencegahan ada, upaya stimulasi atau rangsangan dan juga upaya penyembuhan serta pemulihan dapat diberikan sesuai dengan indikasi pada masa tersebut sehingga anak dapat tumbuh menjadi anak sehat. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau udah ada ibu yang bertanya ya. Iya, Ibu. Oke, pertanyaan saya. Ini kuis ya? Oke, kuis. Oke, pertanyaan saya. Kapan dilakukan pemeriksaan pertumbuhan pada anak usia 0 sampai 5 tahun? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Wah, banyak nih. Alvina. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvina Maradani Alfa. Baiklah, pertanyaannya adalah kapan dilakukan pertumbuhan kepada anak? Pertumbuhan itu dilakukan pada saat imunisasi di fasilitas kesehatan, misalnya di puskesmas atau di BPM, atau biasa juga diadakan posyandu. Di situ bisa dilakukan pertumbuhan seperti berat badan dan tinggi badan. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi